Prapiasa SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201501874728. Pada hari ini, Senin 14 Desember tahun 2020 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 2 Banjarjo dalam rangka untuk mengikuti uji kinerja UKM mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik ya. Baik, sekarang untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya berkah diberikan kelancaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini Bapak minta Nadir yang memimpin, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama melaksanakan berdoa. Hari ini masuk semua anak-anak? Masuk, Pak. Masuk semua ya. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Intan maju ke depan. Mintawannya menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Untuk kegiatan literasi kali ini kalian mendengarkan sebuah fabel yang berjudul Si Badak, Si Kancil, dan Si Kodok. Nah, fabel ini akan dibacakan oleh Afid. Silakan kalian semua menyimak ya. Pengen mendengarkan? Pengen. Ya, silakan Afid maju ke depan. Si Badak, Si Cacing, dan Si Kodok. Sudah berbulan-bulan lamanya, musim kemarau panjang datang. Sementara itu, hujan belum menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama warga rawa. Hari ini jadwalku makan putus sekaligus membersihkan kulitnya. Tanya gratis kepada si cacing dan kodok yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kolam Bidi. Wok, aku tidak tahu, jawab kodok. Dari subuh Bidi sudah tidak ada di kolam. Hai, dari subuh, kira-kira kemana ya? Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakang ini dia tampak gelisah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan sama-sama membahas materi tema 5 tentang lingkungan, subtema 1 pembelajaran 5. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik mampu menuliskan pengertian dari bentuk hewan dengan penuh percaya diri. Kemudian, yang kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik mampu membuat peta pikiran tentang proses metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, dengan menyimak materi pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis gaun bentuk hewan tertentu dengan teliti. Yang selanjutnya, setelah
melakukan kegiatan membaca, peserta didik mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran informasi penting yang terdapat pada bacaan teks daur hidup hewan dengan penuh tanggung jawab. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah membahas tentang materi ekosistem. Sekarang, siapa yang masih ingat pengertian tentang ekosistem? Saya, Pak. Ya, Alvin, silakan. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, Pak. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, bagus. Jadi, ekosistem itu seperti yang sudah kita pelajari kemarin adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di dalam sebuah ekosistem itu terdapat proses daur hidup hewan yang terjadi. Kaitannya dengan yang kita bahas kali ini adalah tentang daur hidup hewan. Sekarang semuanya perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, anak-anak? Ya, ini merupakan gambar ayam dan telur. Jadi ini merupakan proses daur hidup hewan. Nah, kira-kira dengan melihat gambar ini, siapa yang bisa mencoba menjawab apa sih pengertian daur hidup? Saya, Pak. Ya, Ade, silakan. Hewan yang berkembang biak, Pak. Hewan yang berkembang biak. Ya, bagus. Sekarang bagaimana proses perkembangbiakan ayam pada gambar berikut ini tumbuh kembang menjadi dewasa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Pak. Ya, Najib, silakan. Ayam bertelur, terus menetas menjadi anak ayam, kemudian dewasa. Ya, betul sekali. Jadi perkembangbiakan ayam tersebut dimulai dari dia bertelur, kemudian menetas menjadi ayam kecil, tumbuh kembang menjadi ayam dewasa. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua hewan itu daur hidupnya sama? Sama. Beda. Ya, yang benar yang mana ini? Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi daur hidup ini, Bapak akan tayangkan sebuah video pada link YouTube berikut ini. Seperti biasa, nanti saat menyimak video ada tugas dari masing-masing kelompok yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, setiap kelompok menulis hal-hal penting yang terdapat pada tayangan video yang akan ditayangkan nanti. Yang kedua, tugasnya adalah membuat pertanyaan dan nanti setelah melihat tayangan video dan mengerjakan tugas, kita akan adakan tanya jawab antar kelompok dan pemaparan hasil rangkumannya. Sudah siap semuanya? Baik, kalau sudah siap, sekarang kita saksikan sama-sama tayangan video berikut. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, daur hidup hewan. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan ini? Ketiga hewan ini merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan sendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Teman-teman, setiap hewan pasti mengalami daur hidup. Daur hidup terdiri dari dua, yaitu 1. Hewan tidak mengalami metamorfosis. 2. Hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis mempunyai ciri-ciri
bentuk dari awal lahir sampai dewasa tetap sama. Contohnya, monyet, sapi, kuda, kelinci, burung, dan ayam. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing. Kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing remaja, setelah itu menjadi kucing. Contoh, kelinci diawali dari anak kelinci, kemudian tumbuh menjadi kelinci remaja, setelah itu menjadi kelinci dewasa. Daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Setelah itu anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja dan menjadi ayam dewasa. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Jangan lupa, kalau sudah selesai menulisnya, Metamorfosis dibagi menjadi dua. Satu, metarna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda dari menetas hingga dewasa. Biasanya metamorfosis sempurna akan mengalami masa bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi nimfa atau larva. Setelah itu akan berubah menjadi kepompong atau pupa, kemudian akan menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah sudah selesai diskusi dan menulisnya? Sudah. Kalau sudah selesai, seperti apa yang sudah kita rencanakan tadi, nanti setiap kelompok membacakan hal-hal yang sudah ditulis, dan bagi kelompok lain silakan boleh mengajukan pertanyaan ya. Kita akan tanya jawab antar kelompok. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Daur hidup adalah tahapan bentuk tubuh hewan sepanjang hidupnya. Proses daur hidup dibagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis merupakan tahap perubahan dapat makhluk hidup dengan mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, baru saja kita mendengar paparan dari kelompok 1. Sekarang kita masuk ke tahap sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab antar kelompok. Kelompok mana dulu yang mau mengajukan pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 3. Sebutkan urutan dari daur hidup kupu-kupu. Sebutkan urutan dari kupu-kupu. Silakan nomor 1, jawab pertanyaannya. Makin tadi. Telur menjadi ular, kemudian menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Ya, bagaimana jawabannya kelompok 3? Ya, Pak. Ya. Sekarang kelompok mana lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan nomor 2, Nazri. Sebutkan contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Ya, silakan Bapak minta sekarang semuanya menjawab. Dimulai dari Bagus. Apa jawabannya? Katak, belalang, kecoa. Ya, bagaimana jawabannya? Kelompok 2. Ya, terima kasih. Baru saja kalian sudah melaksanakan kegiatan tanya jawab antar kelompok dan masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil rangkumannya. Sekarang perhatikan di depan.
Jadi benar sekali apa yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa daur hidup itu adalah tahapan bentuk tubuh hewan sepanjang hidupnya. Nah, proses daur hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada proses daur hidup yang bermetamorfosis dan ada daur hidup tanpa metamorfosis. Kalau yang bermetamorfosis berarti mereka, hewan tersebut, terjadi perubahan pada tubuhnya. Kemudian kalau yang tanpa bermetamorfosis, hewan tersebut tidak mengalami perubahan pada tubuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah yang masih ingat khusus tentang metamorfosis dibagi lagi menjadi dua? Siapa yang masih ingat? Metamorfosis apa? Ya, silakan. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bagaimana? Sekarang sudah paham semuanya? Sudah. Ya, terima kasih kalau sudah paham. Sekarang tugas kalian semua yaitu dibuka bukunya pada halaman 38. Di situ ada teks bacaan tentang daur hidup hewan. Nah, tugasnya nanti setelah membaca, kalian tulis pokok pikiran yang terdapat pada tiap-tiap paragraf teks tersebut. Nah, pembagiannya adalah khusus untuk kelompok 1, yaitu menulis pokok pikiran pada paragraf 1. Kemudian untuk kelompok 2, menulis pokok pikiran pada paragraf 2. Kemudian untuk kelompok 3, menulis pokok pikiran pada paragraf 3. Sudah paham semuanya? Paham ya? Baik, kalau sudah paham, silakan dibuka bukunya. Semuanya dibuka. Bagaimana kelompok 3? Sudah ketemu paragraf 3? Pemikirannya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah ditulis ya. Ditulis. Ya. Sudah selesai menulis pokok pikirannya semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, jadi di dalam suatu teks bacaan itu terdapat pokok pikiran. Di mana pokok pikiran tadi sudah kalian tulis. Nah, fungsi daripada pokok pikiran tersebut adalah untuk mengetahui informasi apa yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Selain itu juga, dengan menemukan pokok pikiran, kita dapat juga mengembangkannya ke dalam kalimat utama. Nah, sekarang dari teks yang sudah kalian baca tadi, Bapak minta sekarang masing-masing kelompok untuk memaparkan pokok pikiran apa yang terdapat pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Sekarang dimulai dari kelompok 1 dulu memaparkan pokok pikiran apa yang terdapat pada paragraf 1. Silakan. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Ya, baru saja paragraf 1 sudah dibacakan pokok pikirannya oleh kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3 paparkan pokok pikiran paragraf ketiga. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ya, bagus. Semuanya pintar-pintar ya. Sudah bisa menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks bacaan daur hidup. Nah, kira-kira gambarnya sudah jelas ya untuk bisa menemukan pokok pikiran. Tadi kita sudah bahas tentang
metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu hewan yang bermetamorfosis sempurna itu seperti pada tayangan gambar berikut adalah kupu-kupu. Nah, dari hewan kupu-kupu, siapa yang bisa menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu? Siapa? Ya, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Ya, bentar. Ya, sekarang kita mulai. Jadi semua. Saya pun merasa lelah. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, terayun-ayun. Ada cahaya yang lemah di dalam sayapku, merasa lelah. Senang sekali ya kita bisa menyanyikan sama-sama lagu tentang kupu-kupu yang lucu. Nah, lagu tersebut diciptakan oleh Ibu Sud. Baik, pada pembahasan selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba siapa yang masih ingat ciri-ciri tangga nada mayor? Saya, Pak. Ya, Alvin, silakan. Yang gembira dan semangat, Pak. Bagus. Riang, gembira, dan semangat. Biasanya juga diawali dengan nada do. Sekarang siapa yang masih ingat tangga nada yang berdiatonis minor? Saya, Pak. Ya, Intan, silakan. Sedih dan kurang semangat, Pak. Sedih dan kurang semangat. Betul sekali. Biasanya juga diawali dengan nada la. Sudah paham semuanya ya? Baru saja setiap kelompok sudah Bapak bagikan beban kerja peserta didik. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok adalah berdiskusi mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagi tersebut. Adapun tugasnya yang pertama yaitu kalian menganalisis dalam hidup ketiga jenis hewan dengan mengisi diagram yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu kalian membaca teks bacaan, kemudian kalian diminta untuk membuat peta pikiran dan menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Sudah paham semuanya ya? Ya, jangan lupa diagramnya ini perhatikan, ditulis. Jadi dianalisis ya, hewan tersebut apa dan bentuknya bagaimana ya. Kedua bagaimana? Jangan lupa diagramnya ditulis ya. Ini bacanya nanti dibaca. Ketiga bagaimana? Ada yang sulit? Jangan lupa diagramnya ditulis ya. Nanti teks untuk apa pikirannya, baca teksnya dulu ini. Nah, silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Sudah. Ya. Nah, sekarang dikumpulkan semuanya hasil diskusinya. Nah, tugasnya nanti minggu depan dipresentasikan satu-satu ya untuk masing-masing kelompok. Nanti yang tugas untuk mengumpulkan silakan ambil lembar evaluasi, nanti dibagikan sama kawan-kawannya salah satu kelompoknya. Paham ya? Nah, silakan dikumpulkan.
Silakan dibagikan. Kalau ada yang belum dapat, boleh ambil di depan. Sudah dapat semua ya? Sudah dapat? Nah, sudah. Kalau sudah dapat, silakan sekarang mengerjakan apa yang sudah dibagikan oleh kawan kalian untuk evaluasi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompoknya mengumpulkan di depan. Silakan. Nah, sekarang Bapak akan mengumumkan kelompok mana saja yang berprestasi aktif dalam diskusi pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan nilai aktivitas yang sudah Bapak laksanakan, untuk kelompok yang mendapat nilai tertinggi aktif adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Untuk tingkat 2 diraih oleh kelompok 1. Yaitu kelompok 3. Nah, sekarang silakan perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan. Selamat ya, sudah aktif dalam diskusinya. Semangat ya, sudah aktif dalam diskusinya. Ini semangat. Nah, silakan kembali. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Halo. Nah, silakan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Sekarang, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bapak minta masing-masing kelompok untuk dapat memberikan kesimpulannya. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Kesimpulan kami yaitu di dalam sebuah ekosistem terdapat proses daur hidup hewan yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Kelompok 1 telah memberikan kesimpulannya. Sekarang dilanjut kelompok 2. Silakan. Apa kesimpulanmu hari ini? Dalam proses daur hidup ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang terakhir kelompok 3. Silakan. Kesimpulan kelompok 3 yaitu kami dapat memahami bahwa proses terbagi menjadi 2, yaitu proses sempurna dan proses ini tidak sempurna. Terima kasih masing-masing kalian sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang untuk tugas di rumah masing-masing kelompok. Yang pertama adalah membuat skema daur hidup dari hewan katak dan hewan lebah. Kalau sudah selesai membuat skemanya, silakan perwakilan kelompok yang memiliki HP untuk dapat berfoto dan mengirimkannya pada aplikasi WhatsApp Group khusus kelas 5. Tugas yang kedua yaitu mengisi pertanyaan yang terdapat pada link Google Form yang sudah Bapak bagikan. Sudah paham semuanya ya? Ya. Kalau sudah paham, silakan kita tutup acara ini dengan doa bersama-sama. Untuk itu, Alvin maju ke depan memimpin kawannya berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Tidak bosan-bosannya di akhir pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, rajin beribadah, dan rajin membantu orang tua. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.
akhiri. Wassalamualaikum.